Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Afkarina Safiatul Dzikri, NIM T 2019-1079. Saya di sini perwakilan dari kelompok 7 akan mempresentasikan tentang review jurnal tugas mata kuliah penelitian tindakan kelas dosen pengampu Bapak Dr. Imron Fauzi MPDI. Di sini saya dari kelas PAIA 2 Fakultas Tarbiyah Ilmu Keguruan Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember. Pertama, saya akan memperkenalkan anggota-anggota dari kelompok 7. Yang pertama ada Saudari Siti Zahra Yundiafi dengan NIM T 2019-1057 dan saya sendiri Afkarina Safiatul Dzikri dengan NIM T 2019-1079. Dan yang terakhir ada Zainatul Fajriyah dengan NIM T 2019-1080. Adapun artikel jurnal yang kelompok kami review di sini berjudul Upaya Meningkatkan Kemampuan Guru Menerapkan Bahan Ajar di SMA Negeri 3 Ogan Komering Ulu. Artikel jurnal ini ditulis oleh Arianti Agustina dan juga diterbitkan oleh Jurnal Edukatif Journal of Educational Study volume 3 nomor 1 tahun 2018 halaman 1-87. Adapun latar belakang dari artikel jurnal ini yaitu pertama dilihat dari kondisi normatif, bahwasanya kemampuan guru dalam memanfaatkan sumber belajar yang ada di sekolah di sini menentukan pengembangan potensi dan kemampuan serta pengetahuan siswa. Hal ini berkaitan dengan penggunaan bahan pembelajaran dalam rangka membantu siswa untuk mencapai kompetensi yang telah ditentukan. Namun, dalam artikel jurnal di sini terdapat kesenjangan yang terjadi, yaitu bahwasanya dalam kurikulum ataupun silabus materi bahan ajar hanya dituliskan secara garis besar atau dalam bentuk materi pokok saja. Hal ini mengakibatkan pada penguasaan guru pada bahan pembelajaran masih belum maksimal. Oleh karena itu, mengapa artikel jurnal ini ditulis? Alasannya yaitu karena guru belum menunjukkan kemampuannya maksimal dalam menggunakan bahan ajar yang dipilihnya dalam silabus ataupun RPP. Selama ini guru hanya mengajarkan materi pembelajaran tanpa didukung oleh peralatan dan media yang lengkap. Setelah kita mengetahui alasan mengapa artikel jurnal ini ditulis, di sini peneliti memiliki sebuah tujuan penelitian, yaitu untuk mengkaji upaya meningkatkan kemampuan guru dalam menerapkan bahan ajar. Dalam penelitian ini memiliki 2 siklus, dengan setiap siklus yaitu memiliki 3 kali pertemuan. Adapun prosedur untuk masing-masing siklus, di sini siklus yang pertama meliputi yang pertama tahap sosialisasi terkait rencana pelaksanaan penelitian yang akan dilakukan kepada para guru mata pelajaran. Tahap kedua yaitu melakukan pendataan kepada para guru dalam melengkapi administrasi pengajaran. Tahap ketiga yaitu melakukan observasi terhadap guru dalam melaksanakan pembelajaran di kelas dengan fokus pada penerapan dalam penggunaan bahan ajar. Tahap keempat yaitu melakukan kolaborasi dengan guru terhadap kekurangan dan kelebihan dalam pelaksanaan pembelajaran dengan menerapkan penggunaan bahan ajar. Yang kelima yaitu melakukan penilaian terhadap kemampuan guru mengajar dengan menggunakan lembar pedoman penilaian kemampuan guru mengajar. Yang keenam yaitu melakukan wawancara dengan guru sesuai dengan perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian pembelajaran. Dan tahap terakhir pada siklus pertama yaitu refleksi. Untuk siklus yang kedua di sini tahap-tahapnya sama dengan siklus yang pertama, namun dalam siklus yang kedua di sini tidak ada tahap sosialisasi. Pengumpulan data. Dalam tahap pengumpulan data di sini teknik yang digunakan yaitu kuesioner, observasi, dan wawancara. Adapun dalam teknik di sini menggunakan instrumen angket, yang mana angket tersebut mengandung 4 pilihan jawaban, yaitu selalu, sering, jarang, dan tidak pernah.
Untuk analisis datanya di sini menggunakan teknik analisis data. Yang digunakan adalah teknik deskriptif presentatif. Teknik ini digunakan karena penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif. Sedangkan subjek dalam penelitian di sini yaitu para guru mata pelajaran. Pastinya para guru yang mengajar pada SMA Negeri 3 Ogan Komering Ulun, yang mana SMA Negeri 3 Ogan Komering Ulun di sini menjadi objek penelitian. Setelah peneliti melakukan penelitian melalui beberapa tahap-tahap yang ada dalam penelitian, di sini peneliti memiliki hasil, yaitu berupa data tentang penggunaan bahan ajar, yang mana data ini bisa berupa data perencanaan penggunaan bahan ajar, pelaksanaan penggunaan bahan ajar, dan penilaian penggunaan bahan ajar. Yang pertama di sini saya akan mengemukakan data terkait perencanaan penggunaan bahan ajar. Untuk perencanaan penggunaan bahan ajar di sini, guru sering merencanakan penggunaan bahan ajar, yang mana sering di sini menunjukkan frekuensi 454. Cukup tinggi ini bisa menunjukkan frekuensi yang cukup tinggi. Untuk guru yang sering merencanakan penggunaan bahan ajar di sini menunjukkan frekuensi 202. Untuk guru kadang-kadang merencanakan penggunaan bahan ajar di sini menunjukkan frekuensi 42. Dan yang terakhir, guru tidak pernah merencanakan penggunaan bahan ajar. Di sini frekuensinya 4. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwasanya nilai tertingginya terdapat pada guru selalu merencanakan penggunaan bahan ajar, yaitu 454, dan terendah pada guru tidak pernah merencanakan penggunaan bahan ajar, frekuensinya 4. Jadi dapat disimpulkan bahwasanya di sini guru sudah melakukan perencanaan penggunaan bahan ajar karena frekuensinya cukup terbilang tinggi. Untuk data tentang pelaksanaan penggunaan bahan ajar di sini, guru dalam melaksanaan penggunaan bahan ajar bisa dibilang selalu menggunakan bahan ajar. Di sini frekuensinya 306. Untuk guru yang sering melaksanakan penggunaan bahan ajar di sini frekuensinya 107. Dan untuk guru yang kadang-kadang melaksanakan penggunaan bahan ajar frekuensinya 29, dan untuk tidak pernah frekuensinya 17. Jadi kesimpulannya di sini guru selalu melaksanakan penggunaan bahan ajar. Mengapa demikian? Karena frekuensi pada selalu di sini menunjukkan frekuensi yang paling tinggi yaitu 306, dan untuk yang terendah pada tidak pernah. Jadi di sini guru selalu dalam proses pelaksanaan belajar mengajar, guru sudah selalu melaksanakan penggunaan bahan ajar. Untuk data penilaian penggunaan bahan ajar, untuk guru dalam menilai, setelah kita menggunakan pasti ada penilaian. Guru menilai penggunaan bahan ajar dalam selalu di sini frekuensinya menunjukkan 152, dan untuk guru yang sering menilai penggunaan bahan ajar frekuensinya 30, dan untuk kadang-kadang frekuensinya 7, dan yang terakhir untuk tidak pernah yaitu 0. Maka kesimpulannya di sini guru sering menilai penggunaan bahan ajar. Jadi mulai data perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian di sini bisa dibilang guru sudah melaksanakan atau meningkatkan kemampuannya dalam penggunaan bahan ajar. Karena dilihat dari frekuensinya di situ, dalam analisis data guru yang sering itu frekuensinya cukup terbilang tinggi.
Penelitian ini memiliki beberapa kelebihan yang perlu kita ketahui, yaitu kalau dilihat dari aspek atau teknik penulisannya di sini, penelitian ini memiliki kelebihan bahwasanya pada landasan teori yang digunakan cukup sesuai dengan variabel yang dikaji dalam penelitian. Jadi teori-teori yang digunakan di situ sudah cukup sesuai dengan variabel, yang mana variabelnya ini yaitu bahan ajar, tentang bahan ajar. Nah, pada landasan teorinya di situ juga menjelaskan tentang apa itu bahan ajar, jenis-jenis bahan ajar. Dan untuk yang kedua, yaitu ada data yang disajikan cukup jelas perbandingannya. Jadi di sini data-data yang disajikan dalam penelitian ini cukup jelas, cukup bisa dimengerti. Contohnya saja dalam data pelaksanaan penggunaan bahan ajar di sini, seperti data yang paling tinggi menunjukkan frekuensi 306, data sering menunjukkan frekuensi 107, data kadang-kadang menunjukkan frekuensi 29 dan tidak pernah menunjukkan frekuensi 17. Nah, di sini datanya itu sudah cukup jelas, sudah bisa dipahami. Dan yang nomor 3 ada pembahasan telah mendialogkan cukup jelas. Nah, pembahasan di sini, pembahasan yang ada dalam artikel di sini sudah memaparkan, sudah mensajikan pembahasan yang cukup jelas, cukup dimengerti dari beberapa kegiatan yang telah dilakukan. Jadi di sini pembahasannya sudah memaparkan beberapa kegiatan yang telah dilakukan dalam penelitian. Untuk aspek substansi atau isinya di sini, guru dapat melaksanakan penggunaan bahan ajar dengan menggunakan demokrasi, dan juga guru mempraktekkan dalam pembelajaran TIK. Itu tadi beberapa kelebihan dari penelitian. Pastilah sebuah penelitian ini memiliki kekurangan dan kelebihan. Untuk kelebihannya tadi sudah dijelaskan di awal. Selanjutnya di sini yaitu kekurangan penelitian. Nah, yang pertama, kekurangan dalam penelitian ini yaitu pada bagian abstraknya. Pada bagian abstrak dalam artikel jurnal ini hanya mencantumkan metode dan hasil penelitian saja. Namun abstrak di sini setidak-tidaknya harus memuat beberapa unsur, yaitu harus ada metode, latar belakang, tujuan, dan hasil. Maka dari itu, kekurangan pada abstrak tidak mencantumkan latar belakang dan tujuan. Yang nomor 2, data per kelas tersebut tidak dijelaskan secara rinci. Mengapa demikian? Karena pada hasil penelitian datanya masih berbentuk umum, tidak menunjukkan per kelas. Yang nomor 3 yaitu subjek yang dicantumkan di dalam jurnal tersebut masih kurang jelas. Nah, di situ setelah kami mereview jurnal tersebut, artikel jurnal tersebut kurang jelas dalam menentukan subjek. Apakah subjeknya itu guru mata pelajaran, ataukah guru TIK SMA Negeri, ataukah guru TIK sekecamatan Batu Raja Timur. Nah, di situ dalam artikel jurnal tersebut masih kurang jelas dalam menentukan subjek penelitian. Yang nomor 4, peneliti kurang teliti dalam menyantumkan hasil penelitian, khususnya pada hasil penelitian pelaksanaan penggunaan bahan ajar. Seharusnya pada kadang-kadang guru menggunakan bahan ajar itu frekuensinya 29, namun dalam hasil penelitian penggunaan bahan ajar di situ peneliti menulisnya frekuensinya 17. Namun bisa diketahui mengapa kita bisa tahu kekeliruan penulisannya, karena pada kesimpulan di situ menunjukkan bahwa frekuensi terendah dimiliki oleh tidak pernah, yaitu 17. Maka dari itu kita menyimpulkan bahwasanya kekurangan dari penelitian di sini yaitu peneliti kurang teliti dalam menyantumkan hasil penelitian. Setelah kita mengetahui kekurangan dan kelebihan dalam penelitian ini,
kelompok kami memberikan rekomendasi atau sebuah komentar bahwasanya untuk melakukan peningkatan yang berkualitas dalam menerapkan bahan ajar, mulai dari kegiatan merencanakan, melaksanakan, sampai dengan kegiatan penilaian, sehingga guru memiliki kemampuan profesional untuk melaksanakan tugas-tugas keprofesiannya, terutama dalam mendesain dan merencanakan bahan-bahan ajar yang akan diberikan kepada siswa. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kata-kata yang mungkin sulit untuk difahami ataupun kekeliruan dalam pelafalan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.